Wa tadhhar 'alal mujrimina dalalatun a'malahum sayyi'ah allati kanu 'amiluha fid dunya wa matu wa lam yatubu minha ila rabbihim ta'ala. Dan di situ akan ditunjukkan Allah bagi orang-orang yang fasik, orang-orang kafir atas segala perbuatan dosa yang mereka lakukan, yang mereka belum sempat taubat sampai mereka wafat. Tapi kalau kita mudah-mudahan ya Rabb, kalau Allah menakdir kita untuk melakukan satu dosa dari satu kesalahan, ya Rabb, mudah-mudahan Allah susulkan dengan Allah berikan ilham untuk kita, taufik untuk kita bertaubat. Ini yang kita harapkan. Ya, mudah-mudahan dengan itu justru sebagian hamba itu ditakdirkan Allah terpuruk dengan dosa, lalu diberikan Allah ilham untuk dia bertobat, lalu dia taubatan dosa, justru dia tertagih, naik derajatnya tinggi, menjadi dekat dengan Allah. Sampai ada firman yang mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai wong yang bertaubat. Allah. Sebelumnya mereka berbuat kesalahan, tapi setelah itu mereka bertobat dan Allah cinta kepada mereka. Lalu mereka beramal soleh, innal hasanat yudhibus sayyi'at. Dengan amal-amal soleh itu Allah hapuskan segala dosa-dosa mereka. Ya, jangan kita pernah memandang kilas balik buruk manusia ketika kita saksikan dia sekarang sudah hijrah, sudah berbuat baik. Hijrahnya dia sudah menunjukkan dia dipilih Allah. Kedua, dengan dia beramal soleh, amal dosa dia akan dihapus. Sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW juga, fa'at bi'is-sayyi'ata hasanah tamhuha. Dan ikutilah perbuatan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan berbuat kebaikan sebagai penghapus daripada dosa-dosa tersebut. Maafin Nasuha, Pak. Nasuha sudah berdurhaka sama Bapak. Nasuha ingin Bapak selalu ada sampai anak-anak Bapak sukses dan bisa banggakan Bapak. Nasuha bakal janji dengar semua ucapan Bapak. Iya Nasuha, Bapak sudah maafin semuanya. Bapak juga minta maaf, nak. Bapak minta maaf. Maka apapun yang pernah kita lakukan dari kemaksiatan ikhwan, maka balas dengan kebaikan sehingga Allah hilangkan keburukan atau kemaksiatan dari catatan amal kita dan tidak disaksikan menjadi penuntut kita di yaumil qiyamah, karena kita sudah kita bertobat kepada Allah. Nah, masalah taubat tidak pacak direncanakan ikhwan. Kalau ada orang na'udzubillah min dzalik sengaja berbuat kemungkaran, berbuat maksiat, lalu dia berencana kaki aku taubat. Bahkan ada wong ikhwan saat ini masih asyik dengan kemaksiatannya, disuruh berhenti belum galak berhenti, kaget kalau aku sudah 40 aku bakal taubat, aku nak nodok ini ya. Nunggu 40, sekarang masih ladas tu, belum 40. Emang kau tahu umur kau nyampe 40? Sudah kita baca dari kitab Imam Abdullah dan ikhwan berdasarkan apa yang datang dari Rasulullah, yang dikhawatirkan kalau orang sudah tembus 40 belum lurus, dia akan terus melenceng, sulit untuk kembali. Cuma tak tahu manusia sok dan sombong mengatakan kaget kalau aku 40 aku nak nuduh iku gawe bogor nak tinggal ke kalau pokoknya apapun gawe baik aku gawe ke kaget nunggu 40, sekarang aku belum 40. Tidak seperti itu ikhwan. Justru 40 itu penentu. Saat kita tidak siapkan diri kita dalam keadaan lempeng lurus, masuk 40 terus melenceng ke kiri dan sulit untuk kembali untuk menjadi orang baik, illa kalau memang Allah kendai. Artinya jarang orang yang mampu. Maka kita siapkan yang umur belum 40 dari sekarang untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Karena kalau sudah saleh ini kita miliki sebelum 40, begitu masuk 40 kita lempeng lurus terus sampai kita insyaallah dimatikan Allah dengan husnul khatimah. Walaupun ending akhir hayat manusia hanya Allah yang tahu. Ada kita pernah dengar dari hadis Rasulullah memang, tapi kita tidak perlu khawatir karena Rasulullah menyampaikan hadis yang kita baca kemarin, yamutul mar'u ala ma asya'ala. Seorang akan diwafatkan tergantung kebiasaan hidupnya. Ini yang kita pegang. Walaupun ada ihdzar, ada peringatan dari Nabi agar kita tidak lalai dan sombong. Saat ini kita jadi orang baik, kalau kita ngerasa diri kita sudah pasti baik dan akan menyalur baik, hati-hati, belum tentu. Karena Nabi pernah mengatakan, inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta bainahu wa bainaha illa zira' fasabaqat alaihi alkitab fa ya'malu ahlin nar fa yadkhuluha. Ada seorang di antara kalian, kata Rasulullah SAW, dia melakukan amalan-amalan ahli surga,
dari kecil sampai bujang, sampai kawin, sampai jadi bapak, sampai bercucung, sampai tua, istiqamah. Tapi kita tidak tahu Rasulullah. Fasabakat alaihil kitab. Ketentuan Allah sudah menentukan ini orang meninggal su'ul khatimah. Justru di akhir hayatnya dia melakukan suatu tindakan dosa, dan saat itu dia berbuat dosa dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Artinya syukuri nikmat hidayah taufik Allah beri, jangan pernah ngerasa sombong, dan pastikan kita pasti meninggal baik. Jangankan levelan kita, orang-orang saleh pun tidak berani untuk mengatakan seperti itu. Mereka selalu ketakutan jangan sampai nanti su'ul khatimah. Siapa yang ketakutan? Mereka para sahabat Rasulullah. Bahkan yang sudah mendapatkan jaminan surga di sisi Allah, ketakutan untuk jangan sampai kalau mereka wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, sebaliknya juga lewat hadis tadi Nabi mengajar kita untuk jangan mengecam, memvonis orang yang jahat hari ini pasti meninggal jahat. Walaupun isyarat hadis Nabi tadi berlaku untuk kita. Ya mutul mar'u ala ma asyara, seorang akan mati Allah tergantung kebiasaan buruknya. Itu untuk kita, nakut diri kita boleh. Tapi untuk kita pakai orang lain jangan. Jangan kita vonis orang ini tak bakal jadi orang baik lagi sudah. Lah berapa kiai dia ni maka dia tak benar juga masih. Sampai umur tua macam ni masih terus berbuat buruk. Sampai kita mengatakan ini pasti masuk neraka. Lah. Nabi mengatakan dalam hadis yang serupa sambungan hadis tadi, inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlin nar hatta bainahu wa bainaha illa zira' fasabaqa ilaihi kitab ay'amalu bi amalin ahlil jannah fa yadkhuluha. Sungguh kata Rasulullah, ada seorang di antara kalian melakukan amalan-amalan ahli neraka. Dari kecil sampai bujang, sampai berbini, sampai punya anak, sampailah tua, masih bermaksiat terus kepada Allah. Sampai kita katakan tinggal sejengkal lagi orang ini masuk neraka. Tapi fasabakat alaihil kitab, Allah menentukan dalam lauhil mahfuz ketentuan Allah sebelum dia terlahir di bumi. Allah sudah tentukan ini orang meninggal husnul khatimah. Di akhir hayatnya dia taubat, dia hijrah, dalam ketaatan dia meninggal dunia. Baik contoh paling kecil, simpel, orang yang kafir sepanjang hidup sampai umur 70, begitu masuk Islam, baru hitungan beberapa hari dia dalam Islam, sedang mempelajari Islam, diwafatkan oleh Allah. Masuk surga. Masuk surga. Nah, kita tidak tahu posisi kita di mana, tapi kita tetap berharap dengan apa yang dikatakan Rasulullah, ya mutul mar'u ala ma'asya alaih. Kalau hari ini kita diberikan Allah, kita menjadi orang baik, maka berhusnuzan kepada Allah dan minta terus agar Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Dan jangan pernah na'udzubillah muncul sifat ujub, gurur, lupa diri, ngerasa diri hebat, ngerasa pasti sampai dalam ketaatan, sampai meninggal dalam husnul khatimah. Tidak ada jaminan itu. Tidak ada jaminan itu, tapi kita terus berhusnudzon dan meminta kepada Allah agar kita diberikan wafat dalam badan husnul khatimah sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Seorang akan diwafatkan tergantung kebiasaan hidupnya. Hadis yang kedua tadi yang menceritakan ada orang soleh tapi di akhir hayatnya meninggal husnul khatimah, itu buat kita jangan jadi orang sombong, jangan lupa diri, jangan ngerasa diri kita pasti menjadi orang yang ahli surga. Belum ada kepastian itu. Namun sebaliknya tadi, hadis yang pertama tadi untuk orang ahli maksiat, hati-hati, berhentilah. Berhentilah. Kenapa? Rasul mengatakan orang itu akan diwafatkan dengan kebiasaannya. Kalau memang dia biasanya maksiat, berbuat durjana, berbuat kemungkaran, dia khawatirkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, walaupun tidak menutup kemungkinan dia bisa kembali. Tapi kalau orang ini benar-benar dia dari hati kecil pengen tobat, Allah bukakan pintu. Tapi kalau dia menyepelekan, saat ini dia maksiat dan dia ngomong aib, dan tentu juga endingnya kaki aku meninggal dalam su'ul khatimah, boleh jadi kaki aku tobat. Orang seperti itu tidak bakal diberikan Allah hidayah, karena dia menggampangkan, menyepelekan apa yang ditawarkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.